Gondrong lagi. Bukan ada Clara ya. Dan juga sudah hadir juga sebagai Renata dan Clara Bernadette. Bukannya ya. Lalu ada juga sebagai Pak Umar. Ada, oh ini tidak hadir beliau ya, ada Bang Rip. Kalau dari saya sih impian udah lama ya untuk bisa bikin sesuatu buat di BTV, dan kebetulan terima kasih hari ini bisa dapat kesempatan. Yang pertama memang kan karena ceritanya keren, luar biasa menurut saya, dan ini bukan terinspirasi dari kisah nyata, jadi ini adalah original story gitu. Nah kalau tadi ditanya apa nggak takut atau nggak takut, ya kita sama-sama lah ya. Kita bikinnya sama-sama ya kan. Bikinnya sama-sama, nikmatinnya sama-sama ya. Kan, kok ada sutradara, ada dari penulisnya kan yang memang ini kan gitu. Tapi buat kita sih, kita punya harapan besar luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, bisa mengangkat cerita intrik. Dan ini dari episode 1-nya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya masih banyak sesuatu besar yang akan terjadi luar biasa. Semoga bisa dinikmati. Betul sekali. Terima kasih Pak. WeTV dalam hal ini memang bekerja sama perdana ya dengan Maxima Pictures dan Unlimited Production dalam WeTV Original Rekaman Terlarang. Ini merupakan langkah strategis kami WeTV untuk memproduksi lebih banyak konten-konten berkualitas dengan isu terkini. Dan kami melihat bahwa drama dengan bumbu politik memiliki daya tarik yang tinggi, terutama karena semakin melihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki ketertarikan yang tinggi akan hal-hal yang relevan dengan mereka, yang dekat dengan kenyataan, terutama dengan isu sosial politik yang sedang berlangsung. Jadi sebenarnya untuk politik ini bukan merupakan fokus cerita kami. Politik hanya bumbu, hanya tekstur untuk memperkuat emosi dan ketegangan di antara para karakter. Namanya bumbu ya, ada takarannya ya, nggak boleh terlalu Jangan terlalu pedes ya. Karena bumbu. Di sini juga bisa lihat ya tadi teman-teman media, teman-teman semua sudah menonton bahwa nanti penonton akan terus dibawa melihat bahwa cinta, rahasia, dan kepercayaan itu akan menjadi konflik yang lebih kuat saat bercampur dengan ambisi dan kekuasaan. Dan makanya tadi ada salah satu dialog, selalu ada yang harus dibayar untuk sebuah ambisi. Sedap. Nah, episode 1 akan tayang tanggal 24 Oktober, hari Kamis ini. Dan minggu depannya setiap Rabu dan Kamis pukul 18.00 WIB. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang kita berikan kesempatan dong untuk pertama mengenai cerita ya. Cerita ini murni dari original development dari WeTV, kemudian dikembangkan hasil diskusi dan development dengan Maxima Pictures dan Unlimited Production, dan juga bersama sutradara Mbak Dina dan penulis Mandalena. Jadi ini bukan meniru ya, karena ini adalah karya original. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai genre ya. Jadi dari WeTV kami berkomitmen untuk memproduksi lebih banyak series konten-konten berkualitas. Karena WeTV sendiri memang berkomitmen untuk menaikkan atau meningkatkan kualitas konten hiburan di Indonesia, dan kami juga berkomitmen berinvestasi di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu. Dan untuk menghibur masyarakat Indonesia dibutuhkan konten-konten yang beragam. Jadi kalau sebelumnya banyak drama yang teen, lebih ke remaja, kemudian cerita rumah tangga, kali ini kami mau menghadirkan sesuatu yang fresh, yang berbeda bersama Maxima Pictures dan Unlimited Production dalam memproduksi WeTV Original Rekaman Terlarang. Kedepannya akan lebih banyak lagi genre-genre baru, karena
untuk menghibur masyarakat Indonesia nih butuh ekstra effort ya. Supaya nggak bosan gitu dan terus kembali nonton selalu di WTV. Apa saja genre akan banyak, tunggu tanggal mainnya, stay tune di WTV. Dan yang ketiga tadi, kenapa 6 episode? Kenapa nih Pak Junka? Ya, jadi untuk konten original kami tidak mematok, sebenarnya kami tidak mau mematok dengan template harus 8 atau 10 atau 12 episode gitu ya. Yang kami inginkan adalah konten yang padat, yang bisa engaging dengan penonton, yang bisa membuat penonton penasaran, merasa kuhuk gitu ya. Jadi bagi kami untuk episode itu memang akan selalu beragam dan itu memang dari cerita yang kami rasakan bahwa ini cukup untuk 6 episode untuk membuat penonton hook, merasa tercengang, merasa ketegangannya dan harapannya semoga kedepannya lebih banyak lagi konten-konten yang seperti WTV Original Rekaman Terlarang akan lebih bagus lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Feby. Jadi selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan sudah menikmati episode 1 dari series Rekaman Terlarang. Tantangan sangat-sangat banyak waktu awal banget diajak untuk ambil proyek ini. Salah satu adalah pastinya kerjasama dengan Unlimited dan Coswin dan juga Wayinka, karena ini juga impianku dari dulu kayak pengen kerjasama. Mungkin kesempatan ini dari WTV juga yang bisa mendukung mimpi-mimpi kita. Judul ini menariknya adalah dia satu judul di mana kita bermain dengan banyak genre. Kita ada drama yang terbalut politik, itu salah satu yang tadi sebutin, tapi juga ada suspense-nya, ada investigasi, thriller, suspense dan lain-lain gitu. Jadi itu menjadi salah satu tantangan buat saya pribadi, gimana bisa balance itu semua jadi satu. Tantangan selain itu adalah pastinya politik, gimana caranya untuk nunjukin politik tapi nggak serius-serius banget karena ada dramanya juga, ada skandalnya juga dan lain-lain. Akhirnya dengan pastinya dukungan dari produser, dari WTV dan juga pemain-pemain yang berbakat ini semua, kita bisa jadikan Rekaman Terlarang. kita dibawa mikir nggak sih Mbak, aku nonton film ini nebak-nebak, beranalisa gitu nggak sih Mbak? Setelah ini pastinya, tapi tentunya juga mendapatkan thrill dan suspense sih di episode 2, 3, dan 4. Nggak ketebak ya? Nggak ketebak, dia harus nonton. Iya. Ada berapa episode Mbak? Sampai berapa episode? 6 ya? 6 episode saat ini. 6 ya? Kalau setiap kali kalau kita ada adegan seperti itu, pasti kita akan ajak diskusi. Dan juga kita diskusi terus berapa jauh batasan dan itu semua akan kita diskusin langsung gitu sebelum kita take. Saat kita take pun juga limited kru, orang yang di dalam. Akhirnya semua materi juga kita simpen, yang akan edit juga limited person. Kalau berapa kali take kayaknya kalau nggak salah itu kita kameranya langsung jalan. Follow, jadi cuma 3 kali. Tapi kesannya panjang sekali gitu. Karena the magic of editing. Yeah. Oke, sore semuanya. Saya kesulitan terus ya ya. Kesulitan sih pasti ada. Karena ini juga game yang pertama saya bikin trailer. Biasanya saya bikin sinetron. Kejar tayang. Jadi tantangan sih benar-benar tantangan sih, tentunya dibantu dengan masukan dari TV, dari Coswin, Wayinka, Dina, jadi alhamdulillah semua bisa beratas. Jujur karakter dia ini karakter yang lumayan paling menarik selama aku main gitu, karena layarnya banyak. Waktu dia ketemu sama Rena, ketemu keluarga Rena gitu. Tapi emang waktu pertama kali syuting banyak ngobrol sama Ibu Dina. Kira-kira apa sih yang Bu
yang ibu lihat dari karakter Dendi? Apa sih karakter yang dipengen kekanakannya kah? Karena menurut aku karakter Dendi itu mungkin orang melihatnya nyebelin, tapi menurut Dendi itu ya emang gue lahir begini. Emang sifat gue tuh begini, jadi dia tidak bisa disalahkan. Kalau menurut dia tidak salah gitu. Ya udah sih itu aja. Ini kan banyak banget yang bikin lutut lemes ya. Oh banyak. Ini besok ini kan kanda, jadi banyak banget bikin deg-degannya. Oh banyak ya. Aku nonton di belakangnya sambil tutup mata. Perasaan waktu syuting nggak begini gitu ya. Gitu. Tapi berarti banyak Pas syuting adegan. juga tutup mata nggak sih? Atau kita minta semua orang yang tutup mata waktu itu pas syuting. Oh. Iya. Cuma buat menjalankan karakter Rena sendiri, ini menurut aku karakter yang cukup sangat menarik. Karena Rena ini bisa dilihat tadi sebenarnya dia perempuan yang sangat mandiri. Tapi dia tuh dikekang dengan keinginan-keinginan orang tuanya. Jadi dengan orang tua saya di dalam sini. Fokus Rena di sini adalah gimana menjaga image keluarganya dan kebahagiaan keluarganya itu adalah kebahagiaan Rena. Itu yang dia jaga. Dia akhirnya membuat karakter Rena ini yang harusnya mungkin dia bisa mengikuti impiannya, tapi akhirnya dia harus mengurung dirinya untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan keluarganya. Tapi yang menarik di sini, Rena ini akan belajar melalui banyak tantangan. Dia akan mulai berani mengeluarkan apa yang diinginkannya. Oke, jadi Bayu ini sih memang menarik banget sih. Kayaknya seharusnya dia dipromosi jadi detektif ya nanti pas episode 6 kayak menurut aku. Ya, karakter Bayu ini kan memang situational banget kan. Yang bikin menarik itu adalah ceritanya sih, benang merahnya yang gimana ada skandal yang tiba-tiba terjadi. Bayu ini kan sebenarnya orang biasa, dia WO yang benar-benar humble, terus tiba-tiba ada sesuatu yang besar yang tiba-tiba datang yang juga ada bumbu-bumbu politiknya gitu, dan itu karena cintanya, I don't know why aku tanda kutip itu, cintanya Bayu dan Rena itu sangat pure. Dia itu akan ngelakuin apapun untuk mencarikan itu dan ya untuk try to save her sebenarnya sih. Gitu. So itu yang bikin menarik karena dia itu memang dari background yang nggak ada di dunia itu sebenarnya. Dan itu yang bikin aku senang sih, kenapa aku mengambil rekaman terlarang ini. Karakter itu yang menarik gitu, kayak semua orang itu memang punya potential lah untuk menjadi something bigger, you know. So itu sih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gaspol. Gaspol sampai tuntas. Ya. Yang pertama-tama sebenarnya yang perlu diingatin lagi ya buat yang mau nonton rekaman terlarang, mungkin harus download dan jangan sampai bajakan karena rekaman terlarangnya itu nggak muncul di serius, nggak akan muncul, blur. Oh. Sebenarnya masing-masing kita di sini megang kebenaran kita sendiri-sendiri ya. Bahwa Rena pengen membahagiakan orang tua, saya sebagai orang tua ingin membahagiakan anak. Caranya ya punya masing-masing cara gitu. Kalau saya disalahkan dengan cara saya, sama seperti Roy tadi bilang, kita punya kebenaran sendiri-sendiri di sini. Apa yang saya lakukan ke istri saya, ke anak saya, semuanya untuk membahagiakan kok. Nah, untuk itu sepertinya harus ditonton dan diikuti sampai episode terakhir. Tapi yang jelas saya setuju sama yang Rifnu bilang bahwa kita semua punya kebenarannya, dan kebenaran Linda di sini adalah dia berbakti kepada keluarga ya, kepada suami. Kemudian juga dia menyayangi anaknya dengan cara yang dia tahu, yang dia lihat dari keluarganya sendiri, bapak ibunya gitu. Dan kemudian ada dinamika cerita terjadi setelah itu yang pada akhirnya Linda ketemu sendiri, oh ini Linda gitu, dan kemudian dia apa itu ya? Nanti lihat di episode berapa ya Bu Rina? Nonton.
langganan dulu. Lanjut, Pokoknya Pak. menarik lah, ada karakter artnya cukup menarik dari Linda. Kegantengan dan kebaikan hatinya itu datang dari ibunya. Jadi memang udah ada di layar tadi. Jadi Mbak Wanda jadi ibunya Maxim. Udah ada di title. Nanti jadi pertanyaan Mbak. Anyway ya. Anyway, ya udah gitu ceritanya. Jadi aku sosok karakter kalau buat aku agak deja vu ya, karena di dalam area politiknya aku adalah musuh politik. Jadi ada dua sisi as a mother sebagai seorang ibu yang well of course Rinita ini punya past yang ada past yang gelap dari sisi gelapnya gitu ya, tapi kemudian dan dia move on dan berusaha untuk membayar semua apa yang telah dia lakukan sebelumnya gitu ya. Jadi ada sisi motherhood-nya, dia mencoba payback buat apa yang telah dia selama ini puluhan tahun Pernah dilakukan. dan kehilangan itu dia ingin bayar gitu. Dan kemudian ada sisi politiknya, she's also a politician. Dejavu ya, waktu syuting, Kok kayak gue? waktu syuting ada kampanye, ternyata itu daerah dapil aku bener. Ini emang pas Reki itu nggak tahu ya? Hah? Reki nggak pernah ikut ya? Tapi pas Syuting, oh gitu. aku dulu kampanye di sini. Oh. Kadarullah ya, mamanya is I'm politician. Juga inspirasinya dari kamu. Oh ya sebenarnya ya. Mungkin tadi Mbak Fiona nggak enak nyebut aja. Mbak Wanda. Ternyata based on-nya di situ tadi sinetron ini gitu. Aku di sini berperan sebagai Adi, itu sahabat dan orang WO-nya Bayu. Mungkin di tengah-tengah ketegangan, di tengah-tengah yang bikin lemes, ada Adi dan Nina, sebenarnya ada Asyel juga. Kita berdua menjadi icebreaker-nya si Bapak Bayu ini, supaya nggak tegang terus kita lemesin juga. Itu perannya sebagai fotografer yang membantu pernikahannya Dewi dan Rena, dan juga aku itu fotografer di video Bayu. Mungkin untuk karakternya bisa ditonton di episode